Katanya hewan ini datang dari alam goib, anjay. Tes minyak mustika kelanceng putih. Udah siap. Minyak mustika. Wah, makan nih minyak mustika nih. Nah, sekarang gue akan bongkar rahasia di balik minyak ini nih, yang sebenarnya alat pertanian yang disalahgunakan. Video kali ini, gue akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. Bus. Pada ilmu merah kali ini, gue akan membahas sebuah minyak yang katanya sakti. Aling. Ini biasa disebut minyak pelet. Ada juga yang menyebut minyak kelanceng putih. Ada juga yang menyebut minyak penarik lebah. Luar biasa. Nah, minyaknya ini nih. Tring. Nah, seperti ini. Ada juga yang di dalamnya tuh ditaruhin bulu perindu. Bulu perindu seperti yang gue udah bahas ya. Itu hanya sekedar rumput kering atau yang biasa disebut rumput bujang. Yang kalau kena air, dia bisa bergerak karena nyerap air. Nah, biasanya rumput kering itu tuh atau bulu perindu ditaruh di dalamnya tuh. Dibilangnya jadilah minyak bulu perindu. Padahal mah, aduh, ini alat pertanian. Karena banyak orang Indonesia yang nggak paham atau kurang wawasan di bidang pertanian, akhirnya adalah nih celah dukun untuk ngebego-begoin orang yang percaya dengan dukun gitu. Biasanya dukun di Indonesia tuh berkedok agama, bilangnya atas izin Allah. Waduh. Kacau memang. Dia memakai nama Allah untuk menipu gitu. Gue suka bingung gitu sama dukun-dukun sejenis ini. Apa iya mereka nggak percaya Tuhan gitu? Jubahnya terlihat seperti agamis, ya kan? Pakai sorban, berjenggot, pokoknya agamis banget. Tapi mereka menggunakan agama untuk menipu orang lain gitu. Sampah! Jadi di video kali ini gue akan membahas total dan detail tentang minyak ini nih. Dari mulai cara marketingnya, terus juga pembuktiannya, dan lain sebagainya. Ini sebenarnya minyak yang 5 ribuan satu botol, tapi sama dukun-dukun ini bisa dijual 500 ribu, 300 ribu. Dan parahnya, mereka berkedok agama nih dalam menjual ini nih. Karena kalau di Indonesia tuh dukun-dukun, kalau ngaku dukun, itu agak kurang laku. Makanya banyak dukun-dukun beratribut agama. Dan nanti dibilangnya adalah ilmu putih. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar. Tapi sebelum gue membahas lebih dalam tentang minyak ini nih, kita tonton dulu nih dukun-dukun yang memasarkan di YouTube ya. Check this out. Di sini ada video kalanceng putih 100% asli alami. Wih, dialik. Langsung aja kita tonton videonya. Jam 10 pagi bulan 1 Januari 2019. Ini kelanceng putih asli. Iya. Nih, Wih, di. bukan dalar yang datang, tapi hewan kelancengnya. Iya, siap. Itu katanya kalanceng, iya. Wih, ngerubutin ya, ngerubutin tangan ya dia ya. Asli, original, 100% asli. Bisa di Terawang, di Triwing, bagi yang nggak paham. Bagi yang paham, silakan berapat. Bisa di Terawang Triwing, siap. Nih, sekejar membuktikan bahwa kelanceng putih itu hewan langka. Iya, katanya kalanceng putih hewan langka. Yang datang dari alam gaib. Katanya hewan ini datang dari alam goib, anjay. Rezeki dari 4 penjuru, pendahari dagangan, kesuksesan, Waduh. Katanya khasiatnya bisa melariskan dagangan, pagar goib, siap. Satu persatu, insya Allah atas izin Allah akan terbukti dengan sendirinya. Bila kita berdoa, Allah akan mengabulkan. Ini hanya cuma sarana, jangan sampai kita menyekutukan Allah karena benda ini cuma syariat, sarana syariat. Semua terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tuh ya kan, bawa-bawa nama Allah nih emang brengsek nih orang-orang kayak gini ya. Tuh, kacau, ya kan? Dibilangnya atas izin Allah. Jangan sampai karena benda ini kamu musyrik. Lu percaya sama benda kayak gitu ya, bisa mendatangkan penglaris, terus bisa pagar goib dan sebagainya. Itu udah musyrik, ya.
Kalau emang gak musyrik, harusnya lu doa langsung sama Allah gitu loh. Kalau lu mau laris, doa, minta, ya Allah tolong lariskan. Enggak pakai kebodohan-kebodohan begini, ya. Kalau lu percaya sama benda-benda kayak gini, bisa melariskan, bisa pagar goib, itu tandanya lu udah musyrik. Jadi ya, untuk urusan goib, jangan ngambil pendapat dari dukun untuk mempercayai minyak-minyak beginian. Untuk urusan goib, lu ambilnya pendapat dari Allah atau Tuhan lu. Kalau lu percaya minyak beginian, itu udah jatuhnya musyrik. Ini kacaunya kan di Indonesia banyak nih dukun-dukun berkedoknya agama, bilangnya ilmu putih. Aduh. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar. Nah, terus di sini juga ada video satu lagi nih. Botolnya udah diganti ya, siap. Tuh, ya kan? Jadi ditaruh di atas motor, banyak kayak lalat buah, ya. Iya, bukan lebah juga ini kayak gini sebenarnya, lalat buah. Banyak lalat buah, siap. Tuh, dibilangnya kelanceng putih. Tes minyak mustika kelanceng putih. Udah siap, minyak mustika. Wah, makan nih minyak mustika nih. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar. Sorry. Gue kebawa emosi ya. Karena gregetan banget gue kalau ada penipu-penipu pakainya atribut agama, nyebut-nyebutnya Allah, atas izin Allah. Ini sama aja kayak maling atau perampok atau begal. Terus bilang, loh, gue kan membegal mencari rezeki atas izin Allah. Gue membegal orang. Kan sinting ya. Gue maling rumah orang itu atas izin Allah, makanya gue berhasil. Sinting gitu. Jadi minyak ini bisa mendatangkan lalat buah. Sorry, bukan lebah kelanceng putih, bukan. Ini lalat buah. Ini karena memang ini diciptakan untuk mendatangkan lalat buah. Nanti kita bahas ya. Tenang. Nah, sekarang gue akan bongkar rahasia di balik minyak ini nih, yang sebenarnya alat pertanian yang disalahgunakan. Check this out. Pertama gue akan buktikan dulu bagaimana dia bisa menarik lebah-lebah atau lalat buah. Wush. Nah, sekarang gue udah di luar ruangan nih guys. Dan minyaknya juga udah gue taruh di depan nih untuk mendatangkan lalat buah. Tapi kan ini di komplek, jadi lalat buah yang datang juga sedikit. Tapi ya di sini tetap yang datang lumayan lah. Dan di sini di tangan gue juga ada yang datang nih. Tuh, ya. Lalat buahnya. Kelihatan deh di kamera ya. Nah, langsung aja kita lihat sini nih. Yang lainnya. Nah, kamu bisa lihat sendiri, di sini udah ada 6 lalat buah yang datang nih. Ini gue taruh boneka karena buat ngejek. Ini gue taruh boneka karena buat ngejek. Biasanya kalau dukun-dukun ngolesinnya di batu, biar kelihatannya tuh batunya punya energi pelet. Widih, atau energi goib. Padahal batunya pakai ini nih, diolesin minyak ini. Tuh, yang berdatangan semakin lama semakin banyak. Dan mungkin kamu jarang nih ngelihat lalat kayak gini. Makanya dukun-dukun bisa bilang ini kelanceng putih lah, lebah lah dan sebagainya. Padahal ini lalat buah guys. Tuh ya. Sekarang gue mau lu lihat lebih deket nih guys. Tuh, kamu bisa lihat sendiri ya, bahwa lalat buah ini memang mirip banget sama lebah. Dari mulai coraknya, warnanya, dan gue yakin kamu pun jarang ngelihat lalat buah ini. Tuh, mereka semakin lama semakin banyak berdatangan. Nih, gue kasih lihat lebih dekat lagi nih ya. Tuh, ya. Ini sama persis seperti yang ada di video yang kita reaction tadi. Tuh ya. Jadi ini bukan lebah, bukan kelanceng putih dan sebagainya. Ini adalah lalat buah. Dan mereka datang karena minyak ini nih. Minyak ini adalah perangkap untuk menangkap lalat buah ini agar tidak merusak buah dan tanaman sayur. Oke, sekarang langsung aja kita akan bahas lebih detail tentang lalat buah ini nih. Check this out. Wush. Nah, tadi kamu udah lihat sendiri ya, banyak yang berdatangan yang katanya kelanceng putih. Padahal sebenarnya itu adalah lalat buah guys. Nah, tadi karena baru sebentar ditaruhnya, jadi yang berdatangan juga baru sedikit, kurang lebih 5 atau 6 lah ya. Kalau semakin lama tuh semakin banyak guys lalat buah yang datang. Terus juga lebih banyak lagi di pohon-pohon yang banyak buahnya tuh. Biasanya lebih banyak lagi yang datang. Jadi sekarang langsung aja gue akan bongkar rahasia sebenarnya ini minyak apa. Kalau dari baunya,
Ini baunya kayak bau-bau tembakau gitu guys ya. Nah, dari baunya inilah yang bisa menarik lalat buah datang. Jadi sebenarnya ini adalah alat pertanian yang dinamakan petrogenol. Ini adalah alat untuk perangkap lalat buah agar buah tidak cepat busuk, agar buah tidak digerogotin sama si lalat buah itu tuh. Di dalamnya sebelum stikernya dilepas seperti ini nih penampakannya. Tuh. Ada tulisan petrogenol dan sebagainya. Cuma ini dilepas sama dukun ya. Lalu dibilang lah ini minyak lanceng putih, minyak goib, minyak mustika, bisa mendatangkan penglaris atas izin Allah. Astagfirullahaladzim. Kok ya bisa-bisanya bawa-bawa nama Allah untuk nipu gitu ya. Kacau. Nah, biasanya kalau ini dipasarkan di Instagram, ini lebih kacau lagi guys. Si dukun-dukun ini bahkan berani nyewa cewek ya, ngebooking, nge-BO. Lalu setelah di skidipap ya, si ceweknya kan tiduran nih, nggak pakai baju. Ya, ngadep belakang, mukanya nggak kelihatan. Lalu dia foto nih. Cekrek pakai minyak ini. Nih misalkan gini. Cekrek, belakangnya ada wanita nggak pakai baju. Terus ditulis, terima kasih banyak, seakan-akan testimoni. Terima kasih banyak berkat minyak ini, saya bisa dapat si dia. Terus lanjut lagi, biasanya nggak cuma satu. Ada lagi temennya suruh nge-BO, habis nge-BO, udah ceweknya kan nggak pakai baju nih, terus foto lagi. Cekrek, wah terima kasih. Berkat minyak ini saya bisa dapetin dia padahal tadinya dia cuek. Dan sebagainya. Terus, biasanya dia bayar 10 orang lah. Nah nanti ketika ada orang yang beli di dia, ya, si orang ini, si korban ini diminta untuk percaya aja. Dan kalau gagal, yang disalahin adalah si korbannya. Elunya berarti yang kurang percaya dengan khasiat dari minyaknya. Makanya lu percaya dulu, baru khasiatnya bisa dapet gitu. Dan nantinya ketika si dia dapat jodohnya, ketemu jodohnya, nanti ya ujung-ujungnya, wah ternyata benar berkhasiat minyaknya. Padahal mah ya bukan gitu loh. Emang itu jodoh lu aja. Jadi kurang lebih kayak gitulah guys ya. Hati-hati dengan penipuan-penipuan seperti ini nih. Sebenarnya ini adalah alat pertanian yang disalahgunakan. Yaudah, langsung aja. Gua rasa udah cukup jelas dan detail penjelasan tentang minyak ini nih. Yang sebenarnya adalah minyak petrogenol, alat untuk penangkap lalat buah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gua akan tutup video ini dengan kata-kata tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, dan jadilah lebih normal dari paranormal. Bye-bye.